Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa belajar dari dunia pertanian misalnya. Kalau seorang petani menanam pohon, menanam padi atau jagung, rasanya tidak mungkin hari ini menanam, besok panen. Dia harus menunggu dalam proses sampai muncul kecambah, lalu muncul daun, dan seterusnya, entah makan berapa lama, baru kemudian pada waktunya dia memanen. Begitu juga di dunia modern, orang bisa merekayasa tanaman. Kalaupun orang bisa merekayasa tanaman, tidak mungkin kita membuat stek, lalu menanam, kemudian kita berharap lusa akan panen. Gak mungkin. Maka dalam banyak hal kita perlu belajar dari proses ini. Tidak pernah ada orang yang menanam pohon lalu esok sudah bisa memetik buahnya. Orang harus menunggu proses pohon itu bertumbuh dan akhirnya berbuah. Nah, gambaran pertumbuhan pohon dari benih hingga akhirnya berbuah itu juga memberi gambaran bagaimana karya Tuhan itu juga berproses. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan si buta secara simsalabim. Namun pertama-tama Yesus membawa orang itu keluar kampung. Apa artinya keluar kampung? Bukankah cukup di situ saja bertindak? Tapi rupanya yang dimaksudkan adalah agar dia terpisah dari yang lain untuk bisa menyelenggarakan relasi pribadi antara Tuhan Yesus dengan si buta itu. Lalu apa yang dibuat? Meludahi mata si buta itu dan meletakkan tangan di atasnya. Nah, si buta mengalami perkembangan. Dia mulai bisa melihat tetapi belum jelas. Maka pada tahap berikutnya Tuhan meletakkan tangannya lagi dan pada waktu itu mata orang buta itu kemudian barulah dapat melihat. Awalnya mengatakan, "Saya melihat orang berjalan tapi seperti pohon." Ya. Entah butanya mulai kapan kok ngerti pohon ya. Ya aneh memang, tetapi itulah
yang mau dikatakan bentuk proses penyembuhan yang dialami oleh si buta itu. Begitu juga dalam bacaan pertama hari ini memberitakan bagaimana Nuh itu harus menunggu proses pengeringan bumi setelah terjadinya air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Nuh mempunyai relasi pribadi yang baik kepada Allah, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah itu. Tetapi untuk melihat apakah daratan sudah mengering, pertama-tama melepaskan burung gagak, lalu ternyata belum menunjukkan tanda-tanda kering. Kemudian melepaskan burung merpati, dan diketahuilah bahwa mulai surut. Dan kemudian proses itu terjadi, dialami oleh mereka semua yang berada di kapal Nuh itu. Kemudian mereka melihat, Tuhan berpihak kepada mereka dan mereka selamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat atau mengakui dan belajar dari hidup kita masing-masing. Betapa karya Tuhan itu terlaksana dalam sebuah proses. Ini di tahun jubileum ini banyak orang yang mengatakan, ayo kita cari indulgensi katanya. Ini kesempatan bagi kita bahwa Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa kita. Tapi nggak ada yang dibuat ya. Padahal gereja menganjurkan berdoalah, mengunjungi tempat-tempat suci yang ditentukan, lewat pintu suci, berdevosi kepada Bunda Maria, ada gua-gua Maria. Karena Bapak Uskup kita mengatakan ada tempat-tempat yang sudah dinyatakan untuk dilalui, orang mengatakan, apakah harus semua Romo? Kalau semua capek lah. Ini sudah gerutu manusia untuk mengatakan bahwa apakah mungkin mereka ini berproses. Ada banyak hal yang memang membuat kita manusia punya keterbatasan memahami maksud Allah dalam hidup kita. Ada orang-orang yang marah-marah karena dia telah berdoa ini, berdoa itu, telah mengunjungi ini dan itu, tetapi nampaknya Tuhan tidak segera mengabulkan doanya. Tuhan seperti diam saja, mengeluh dan marah. Dan akhirnya di mana letak kesediaan dan kesetiaannya kepada Allah? Di mana letak hubungan atau relasi pribadi dia dengan Tuhan yang akrab? Dua contoh dari kitab suci mengajak kita untuk melihat relasi yang dekat dengan Tuhan akan membuahkan keselamatan. Tuhan itu selalu memperhatikan kesusahan kita. Hanya caranya memang seringkali menggunakan suatu proses waktu dan bukan model pesulap, simsalabim, jadi, tidak. Proses itu juga mengandaikan kerjasama antara manusia dengan Allah. Maka kita belajar perlu terus-menerus bersabar dan intinya adalah percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan keselamatan. Bukan awal yang harus dipuji, melainkan mereka yang bertahan hingga saat terakhir. Itu kata Santa Katarina dari Siena yang menolong kita untuk melihat betapa cinta Tuhan begitu besar kepada kita dan Dia akan terus menemani kita sampai akhir hayat kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.